Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Naiftian. Saya dari kelas D4 ME 4C. NRP saya 0323040063. Di sini kali ini saya akan menjelaskan, eh, akan mempresentasikan ya mengenai tugas besar analisa numerik, yakni simulasi aliran eksternal melintasi susunan tiga silinder. Langsung saja kita mulai. Untuk materi yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu ada deskripsi kasus, yang selanjutnya ada pendahuluan, selanjutnya ada penerapan kondisi awal dan batas, lalu type dan metode meshing, penerapan pada open form, lalu hasil simulasi, yang terakhir kesimpulan. Pertama, deskripsi kasus ya. Permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah fenomena aliran fluida yang mengalir melewati tiga buah silinder yang tersusun secara sejajar terhadap arah aliran. Aliran fluida memasuki domain dari sisi kiri inlet dengan kecepatan konstan dan bergerak ke kanan melalui tiga silinder yang diletakkan dalam pola segitiga atau linier sesuai variasi yang sudah ditentukan. Fokus utama dari studi ini adalah menganalisis gaya hidrodinamika yang timbul pada setiap silinder, yakni gaya hambat, gaya angkat, dan simulasi ini dilakukan menggunakan perangkat lunak open form dengan pendekatan numerik. Sementara hasil berupa koefisien drag dan lift diolah dan divisualisasikan menggunakan paraview dan perangkat lunak pengolah data lainnya. Lanjut ke pendahuluan, pemodelan aliran fluida dalam pipa merupakan salah satu aplikasi penting dalam bidang teknik. Studi ini sangat relevan untuk mendesain sistem perpipaan yang efisien, seperti pada sistem distribusi fluida, penukar panas, dan sistem ventilasi. Salah satu cara untuk menganalisis perilaku aliran dalam pipa adalah melalui simulasi numerik, menggunakan perangkat lunak pemodelan seperti Salome. Lalu, pemodelan ini dilakukan dalam dimensi 2D dengan penampang pipa berbentuk lingkaran serta kecepatan aliran yang diatur konstan pada inlet. Tujuan dari permodelan ini adalah untuk memahami distribusi kecepatan dan tekanan aliran, serta menganalisis gaya hidrodinamika. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah penerapan pada riser yang menghubungkan sumur dari dasar laut ke rig atau platform. Berikut adalah penerapan kondisi batas dan awal ya. Ada pada file P, yakni seperti yang digambar ya, ada inlet yaitu zero gradient, atas zero gradient, dan seterusnya. File U eh, dimulai dari uniform 100, yakni maksudnya kecepatan yang ditentukan adalah satu ya, konstan. Selain itu ada function pada control dict di mana diatur seperti digambar. Selanjutnya, nah, eh, s- durasi dan time step berada di atas function. Jadi ini termasuk control dict juga, yakni berisi tentang durasi dan time step yang akan digunakan untuk simulasi nanti. Yakni end time-nya 200, delta T digunakan 0,005, dan selanjutnya seperti digambar. Berikut terdapat type dari mesh information seperti ini. Selanjutnya, pada mesh 1 digunakan settingan seperti digambar, yakni dengan geometri glue 1, source edge, edge extrusion 2. Lanjut, submesh 1 disetting dengan demikian. Lanjut, pada submesh 2 dan 3 seperti demikian. Lalu ada juga yakni pada boundary yang dimana akan berhubungan langsung dengan open form, yakni untuk mendapatkan running atau data dari open form, kita harus mengatur pada boundary ini, di mana boundary adalah batas, ya seperti ini. Langsung saja dilanjut. Nah, berikut adalah yang sudah didapatkan pada software ParaView, di mana ParaView ini digunakan untuk melihat simulasinya. Kontur tekanan pada 0,5 detik dan 10 detik. Lanjut, kontur tekanan pada 50 detik dan 100 detik. Lalu pada 200 detik.
Selanjutnya, saya juga eh, mensimulasikan kontur vorticity, yakni pada 0,5 detik dan 10 detik, lalu 50 detik dan 100 detik, lalu 200 detik, dan seperti demikian. Berikut adalah hasil dari koefisien drag yang sudah saya plot, di mana aksis adalah time dan y-nya adalah koefisien drag. Berikut terlihat bahwa garis hijau adalah silinder satu, ke kurva biru adalah silinder 2 dan kurva 3 silinder berwarna kuning. Di mana kurva berwarna biru memiliki koefisien drag terendah ya, yaitu pada silinder 2. Dan yang tertinggi adalah pada silinder satu. Mengapa demikian? Langsung saja nanti pada kesimpulan ya. Lalu berikut adalah koefisien lift terhadap waktu. Saya juga memplotkan, yakni aksis berada di time, lalu Y berada pada koefisien lift. Lanjut saja. Berikut adalah perhitungan RMS, CD, dan CL pada waktu 100 hingga 200 detik. Terlihat bahwa silinder satu memiliki koefisien drag atau gaya hambat terbesar dan pada CL yang memiliki koefisien lift terbesar yakni pada silinder 3. Kesimpulan yang dapat saya berikan bahwa dalam simulasi aliran fluida terdapat susunan tiga buah silinder. Gaya hidrodinamika yang bekerja pada masing-masing silinder terdiri dari gaya hambat, gaya angkat, dan momen rotasi. Namun, yang kita bahas saat ini adalah gaya drag dan gaya lift, di mana gaya drag bekerja sejajar dengan arah aliran dan timbul akibat selisih tekanan antara sisi depan dan belakang silinder, serta akibat gesekan fluida dengan permukaan silinder. Dari hasil grafik diketahui bahwa silinder satu mengalami koefisien drag terbesar atau CD karena posisinya berada di paling depan, sehingga langsung menerima menerima aliran fluida tanpa gangguan dari silinder lain. Hal ini menyebabkan terbentuknya stagnation point dan weight yang lebar di belakang silinder satu, yang memperbesar resistansi aliran dan gaya hambat. Lalu, sementara itu, gaya lift CL bekerja tegak lurus terhadap arah aliran dan dihasilkan oleh fenomena vortex shedding, yakni pelepasan pusaran aliran yang tidak simetris dari sisi atas dan bawah silinder. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa silinder 3 menunjukkan koefisien lift tertinggi, hal ini disebabkan oleh letaknya yang berada di tengah dua silinder lainnya, sehingga silinder 3 terkena interaksi dua arah dari pusaran silinder satu, silinder 2. Akibatnya, aliran di sekitar silinder 3 menjadi tidak stabil secara lateral dan menimbulkan gaya lift yang berfluktuasi lebih besar dibanding silinder lainnya. Eh, Sebentar kita boleh kembali ya pada tempatnya. Jadi dapat dilihat pada 200 detik, ini adalah silinder satu, silinder 2, dan silinder 3. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.